Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi dalam demonstrasi kontekstual modul 1.3A6 PC Guru Penggerak. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Reni Lidiasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di sebelah kanan saya, ibu fasilitator saya, Ibu Aisyah Anggraini, dan di sebelah kiri saya, pengajar praktik, Ibu Erma Suryani. Tujuan pembelajaran yang pertama, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa sih inquiry apresiatif itu? Yang pertama, inquiry apresiatif sebagai paradigma. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan yang positif. Pendekatan inquiry apresiatif dipercaya setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Yang kedua, inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan bagja. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan juga visi setiap warga sekolah. Bagja dimulai dari huruf B buat pertanyaan utama, yaitu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. A. Ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang sudah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. G. Gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan yang akan terjadi di lingkungan pembelajaran. J. Jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan, hal-hal yang penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. A yang terakhir, atur eksekusi, memutuskan langkah apa yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, dan bagaimana strateginya serta aksi lain apa demi mewujudkan visi. Visi saya sebagai seorang guru penggerak mewujudkan peserta didik yang berprestasi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan visi yang sudah saya susun sebelumnya pada alur mulai dari diri dalam tugas modul 1.3, maka saya ingin menerapkan inquiry apresiatif saya dengan alur bagja dalam upaya mewujudkan peserta didik yang berprestasi dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari visi yang sudah saya sebutkan tadi, maka saya membuat prakarsa perubahan diri agar dapat menguatkan serta mewujudkan visi yang saya inginkan. Prakarsa perubahan diri saya mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Rambang Niru. Apa sih bernalar kritis? Bernalar kritis adalah salah satu dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila.
Peserta didik yang mampu bernalar kritis artinya mampu menggunakan kemampuan bernalarnya dalam memproses informasi, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan dalam berbagai masalah yang dihadapi. Bernalar kritis dapat ditumbuhkan dan dikembangkan melalui kebiasaan yang konsisten. Tahapan dalam Bagja. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik saya pada mata pelajaran IPA? Bagaimana saya menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik saya pada mata pelajaran IPA? Tindakannya, yang pertama, bertukar pikiran dengan kepala sekolah, rekan sejawat mengenai pentingnya pembelajaran yang meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada peserta didik. Kemudian mencari informasi dari berbagai sumber mengenai bernalar kritis. Lalu mencari referensi dan informasi model pembelajaran apa yang tepat untuk digunakan agar dapat meningkatkan kemampuan belajar peserta didik saya dalam bernalar kritis. A. Yang pertama, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa di sekolah saya yang berpengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik? Bagaimana memilih model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada peserta didik? Aktivitas apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada peserta didik? Dan keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada peserta didik? Tindakan: mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada peserta didik, baik dari wawancara maupun observasi dan lain sebagainya. Kemudian mencari informasi model pembelajaran apa yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada peserta didik saya. Lalu saya berdiskusi, tukar pendapat dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat mengenai pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis. Menyajikan media pembelajaran yang menarik dan menantang peserta didik untuk berpendapat serta bernalar kritis yang berkaitan dengan materi IPA. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika dapat melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada peserta didik saya? Bagaimana perasaan saya ketika menyaksikan peserta didik saya mampu bernalar kritis? Dan apa yang akan saya rasakan jika peserta didik saya mampu menyampaikan pemikirannya dengan kritis di dalam kelas? Apa yang harus saya lakukan untuk terus menumbuhkan kemampuan bernalar kritis peserta didik saya di dalam kelas? Tindakannya, menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan sehingga menarik peserta didik untuk menyampaikan ide serta pemikirannya. Mendorong, memotivasi peserta didik selalu percaya diri untuk mengemukakan pendapatnya di dalam kelas maupun menunjukkan hasil karyanya dari hasil pemikirannya sendiri. Secara konsisten menerapkan pembelajaran yang menantang peserta didik untuk selalu bernalar kritis, serta berbagi pengalaman dengan rekan sejawat agar dapat melakukan hal yang sama di kelas mereka, baik pada rekan sesama mata pelajaran ataupun yang berbeda mata pelajaran. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah yang saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada peserta didik saya? Berapa lama target waktu untuk mencapai peningkatan kemampuan bernalar kritis peserta didik? Kemudian tolak ukur indikator keberhasilan saya atau untuk kemajuan peningkatan kemampuan bernalar kritis peserta didik saya. Lalu bagaimana cara saya saling menyemangati usaha bersama untuk mencapai peningkatan kemampuan bernalar kritis pada peserta didik? Tindakan: menerapkan model dan metode pembelajaran yang mendukung peserta didik untuk berdiskusi dan menyajikan hasil pemikirannya sendiri.
mengumpulkan dan menganalisis hasil diskusi para peserta didik, kemudian membuat jurnal harian berisi capaian keberhasilan setiap tindakan yang saya lakukan, membuat catatan khusus target yang akan dicapai, kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Lalu selalu memberi penghargaan, apresiasi pada peserta didik ketika mereka berani mengemukakan pendapat atau bernalar kritis. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang saya libatkan dalam penyusunan rencana pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik saya? Lalu kapan usaha melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik saya itu untuk dimulai? Lalu siapa yang akan mengarahkan, memantau saya dalam melaksanakan pembelajaran saya? Lalu bagaimana melaporkan hasil kegiatan penerapan pembelajaran yang saya lakukan yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik? Dan yang terakhir, siapa yang akan mendampingi untuk memecahkan kesulitan dan kendala yang terjadi pada saya ketika melaksanakan pembelajaran yang saya inginkan? Tindakan: berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk menyusun rencana strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis sesuai yang telah disusun secara konsisten dan berkelanjutan. Mengajak kepala sekolah, teman sejawat untuk memantau kelas saya pada saat saya melaksanakan pembelajaran. Kemudian bekerja sama dengan teman sejawat agar melakukan hal yang sama dalam kelasnya ataupun mata pelajarannya. Dan yang terakhir, membuat forum diskusi serta pelaporan secara berkala pada kepala sekolah, wali kelas, orang tua ataupun pihak terkait lainnya. Demikianlah PC Guru Penggerak saya kali ini, demonstrasi kontekstual modul 1.3A6 PC Guru Penggerak. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.